Kita akan melanjutkan lagi guys setelah sekian hari tidak membaca buku. Kita akan membaca buku lagi. Mudah-mudahan 3 video hari ini beres. Masih di buku Sang Alkemis. Anak itu merasa terpukul, teringat putri sang saudagar kain. Di kotanya tentu ada tukang roti juga. Laki-laki tua itu melanjutkan, pada akhirnya pendapat orang tentang pengembala dan tukang roti jadi lebih penting bagi mereka daripada takdir mereka sendiri. Orang tua itu membolak-balik buku tersebut dan mulai membaca salah satu lembar. Si anak lelaki itu menunggu, kemudian menyela orang tua itu seperti tadi dia sendiri. Disela, "Mengapa Anda mengatakan semua ini padaku? Sebab kau sedang mencoba mewujudkan takdirmu, dan pada titik ini kau hampir saja melepaskan semuanya. Dan Anda selalu muncul pada saat-saat seperti itu. Tidak selalu dengan cara ini, tapi aku selalu muncul dalam satu dan lain cara. Kadang-kadang kemunculanku berupa solusi atau gagasan yang bagus. Kadang-kadang pada saat genting, aku membuat segalanya lebih mudah. Ada lagi hal-hal lain yang kulakukan, tapi pada umumnya orang-orang tidak menyadari akulah yang melakukannya." Orang tua itu menyatakan bahwa seminggu yang lalu dia terpaksa muncul di hadapan seorang pekerja tambang dalam wujud sebongkah batu. Pekerja tambang itu telah meninggalkan segala-galanya demi menggali batu-batu jamrud. 5 tahun lamanya dia menggarap sebuah sungai, memeriksa ratusan ribu batu untuk mencari jamrud itu. Kemudian dia hampir saja menyerah. Padahal kalau dia mau meriksa satu saja lagi, dia akan menemukan batu jamrud impiannya. Berhubung pekerja ini telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi takdirnya, orang tua itu memutuskan untuk campur tangan. Dia mengubah dirinya menjadi batu yang bergulir ke kaki pekerja tambang itu. Si pekerja tambang dengan kemarahan dan frustasi memuncak karena 5 tahun bekerja tanpa hasil, memungut batu itu dan melemparkannya. Tapi begitu kuat lemparannya hingga batu itu menghantamkan batu lain dan memecahkannya. Dan di sana, di dalam batu yang pecah itu, tampak batu jamrud paling indah di dunia. Di masa-masa awal kehidupan mereka, manusia sudah tahu alasan keberadaan mereka. Kata orang tua itu dengan nada getir, barangkali itu sebabnya mereka menyerah terlalu cepat. Tapi memang begitulah adanya. Si anak lelaki mengingatkan orang tua itu bahwa tadi dia menyebut-nyebut tentang harta karun. Aliran air mengungkap keberadaan harta terpendam, dan air pula yang menguburnya, kata orang tua itu. Kalau kau ingin belajar tentang hartamu, kau harus memberikan padaku 1/10 dari domba-dombamu. Bagaimana kalau 1/10 dari hartaku saja? Orang tua itu tampak kecewa. Kalau mau memulai dengan menjanjikan sesuatu yang belum kau miliki, kau akan kehilangan hasratmu untuk berusaha memperolehnya. Si anak mengatakan pada orang tua itu bahwa dia sudah menjanjikan 1/10 harta karunnya kepada si perempuan gipsi. Orang gipsi memang ahlinya menyebab orang berbuat demikian. Orang tua itu mendesah, tapi pokoknya syukurlah kau sudah belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Itulah yang berusaha diajarkan oleh para kesatria cahaya. Orang tua itu mengembalikan buku si anak. Besok pada jam yang sama, bawakan aku 1/10 dari domba-dombamu.
dan akan kuberikan padamu cara menemukan harta karun itu. Selamat siang." Lalu orang tua itu menghilang di sudut alun-alun. Si anak lelaki meneruskan membaca bukunya, tapi tak lagi bisa memusatkan pikirannya ke sana. Dia merasa tegang, kesal, sebab dia tahu orang tua itu benar. Dia pergi membeli sebongkah roti di tukang roti. Sambil berpikir-pikir, haruskah dia memberitahu si tukang roti apa yang telah dikatakan orang tua itu tentang dirinya. Kadang lebih baik membiarkan segala sesuatu apa adanya, pikirnya, dan dia memutuskan untuk mengatakan apa-apa kalau dia bicara. Selama 3 hari, tukang roti itu akan berpikir untuk meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, padahal dia sudah terbiasa dengan hidupnya saat ini. Si anak lelaki mesti menahan diri supaya tidak membuat gelisah si tukang roti. Maka dia pun mulai berjalan-jalan keliling kota itu, dan tahu-tahu dia sudah berada di gerbang-gerbang kota. Ada sebuah bangunan kecil di sana dengan loket untuk orang-orang membeli karcis ke Afrika. Dia tahu Mesir dan Afrika. "Bisa saya bantu?" tanya laki-laki di balik loket. "Barangkali besok saja," sahut si anak sambil pergi. "Kalau dia menjual seekor dombanya, uangnya cukup untuk menyeberangi selat." Gagasan ini membuatnya takut. "Satu lagi, si tukang mimpi," kata si penjual tiket kepada asistennya sambil memandangi anak laki-laki yang pergi menjauh itu. Dia tidak punya cukup uang untuk berpergian tadi. Ketika berdiri di depan loket karcis itu, si anak teringat domba-dombanya dan dia memutuskan akan kembali menjadi pengembala saja. Dalam 2 tahun dia telah mempelajari seluk-beluk pengembalaan. Dia tahu cara mencukur domba, cara mengurus domba-domba betina yang bunting, dan cara melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala. Dia mengenal semua padang rumput dan padang pengembalaan di Andalusia, dan dia tahu harga yang pantas untuk setiap dombanya. Dia memutuskan kembali ke kandang milik temannya. Dengan mengambil rute paling jauh, ketika melewati kastil di kota, dia menyimpan sejenak dari tujuannya dan menapaki jalan menanjak berbatu sampai ke puncak tembok. Dari sana dia melihat Afrika di kejauhan. Pernah ada yang mengatakan padanya, di sanalah asalnya bangsa Moor yang kemudian menaklukkan seluruh Spanyol. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat hampir seantero kota itu, termasuk alun-alun tempat dia berbincang-bincang dengan si orang tua. "Terkutuklah saat aku bertemu orang tua itu," pikirnya. Dia datang ke kota untuk mencari perempuan yang bisa menafsirkan mimpi-mimpinya. Tapi perempuan itu dan si orang tua sama sekali tidak terkesan akan profesinya sebagai gembala. Mereka orang-orang penyendiri yang tidak lagi percaya apapun dan tidak mengerti bahwa gembala lambat laun makin terikat dengan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang masing-masing dombanya. Dia tahu domba-domba mana saja yang pincang, mana yang 2 bulan lagi akan beranak, dan mana yang paling malas. Dia tahu cara mencukur mereka, juga menyembelih mereka. Mereka pasti akan menderita seandainya dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tiupan angin mulai kencang. Dia mengenal jenis angin ini. Orang-orang menyebutnya levater, sebab dia menunggangi angin ini. Inilah bangsa Moor, datang dari Levan yang berada di ujung timur Mediterania. Levanter itu semakin kencang, dan aku ada di sana dan di antara domba-domba dan harta karun itu.
pikir si anak lelaki. Dia harus memilih antara cara hidup yang telah begitu dikenalnya dan sesuatu yang ingin dimilikinya. Belum lagi putri saudagar itu, tapi gadis itu tidaklah sepenting domba-dombanya, sebab gadis itu tidak bergantung padanya. Barangkali gadis itu bahkan tidak ingat lagi padanya. Si anak gembala yakin bagi gadis itu tidaklah penting hari apa dia datang, baginya setiap hari sama saja. Dan kalau setiap hari terasa sama saja, itu karena orang-orang tidak menyadari hal-hal indah yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari. Seiring terbitnya matahari, telah kutinggalkan ayahku, ibuku, dan kastil kota itu. Mereka telah terbiasa jauh dariku, begitu pula aku. Domba-domba ini juga akan terbiasa dengan ketidakhadiranku, pikir si anak. Dari tempatnya duduk, dia bisa mengamati alun-alun. Orang-orang masih terus keluar masuk di kota si tukang roti. Ada pasangan muda duduk di bangku panjang tempat dia berbincang-bincang dengan orang tua itu dan mereka berciuman. Tukang roti itu si anak berbicara sendiri tanpa menyelesaikan pikirannya. Angin levater masih terus tertiup. Semakin kencang embusan kuatnya menerpa wajah si anak. Angin itulah yang telah membawa bangsa Mor kemari. Ya, tapi angin itu pula yang telah membawa aroma padang pasir serta perempuan-perempuan bercadar. Bersamanya angin itu pun telah membawa keringat serta mimpi-mimpi orang yang dulu pernah mengembara mencari hal-hal yang belum diketahui, emas dan pertualangan, serta piramida-piramida itu. Si anak lelaki merasa iri pada angin yang bertiup bebas. Namun disadari dia pun bisa sebebas angin. Tak ada yang menahannya kecuali dirinya sendiri, domba-dombanya, putri saudagar, dan padang-padang Andalusia. Hanyalah bagian dari rute yang ditempuhnya dalam perjalanan menggapai takdirnya. Keesokan harinya anak itu menemui seorang tua pada tengah hari. Dia membawa 6 ekor dombanya. Aku heran, kata si anak. Domba-dombaku yang lain langsung dibeli oleh temanku, katanya sejak dulu dia ingin menjadi gembala. Dan kedatanganku merupakan petanda bagus. Memang begitulah selalu, kata si orang tua. Itu namanya hukum keberuntungan. Orang yang baru pertama kali main kartu hampir selalu menang. Keberuntungan pemula. Kenapa begitu? Sebab ada daya yang menghendaki engkau mewujudkan takdirmu. Kau dibiarkan mencicipi sukses untuk menambah semangatmu. Kemudian seorang tua itu mulai memeriksa domba-domba itu. Dilihatnya salah satu seekor ternyata pincang. Si anak menjelaskan bahwa itu tidak penting sebab domba ini justru yang paling cerdas di antara yang lain-lainnya dan yang menghasilkan wool paling banyak. Di mana harta karun itu berada? Tanya si anak. Di Mesir, di dekat piramida. Anak itu terperanjat. Perempuan Gipsi itu juga berkata demikian, tapi dia tidak mengungut bayaran sepeser pun. Supaya menemukan harta karun itu, kau harus mengikuti petanda-petanda yang diberikan. Tuhan telah menyiapkan jalan yang mesti dilalui masing-masing orang. Kau tinggal membaca petanda-petanda yang ditinggalkannya untukmu. Sebelum si anak sempat menjawab, seekor kupu-kupu terbang di antara dirinya dan orang tua itu. Dia pun teringat ucapan kakeknya. Kupu-kupu merupakan petanda bagus seperti jangkrik dan ekspektasi.
seperti kadal dan daun semanggi berhelai 4. Benar sekali, kata si orang tua, yang rupanya bisa membaca pikiran si anak, persis seperti diajarkan kakekmu. Semua itu bertanda bagus. Orang tua itu menyibakkan jubahnya dan si anak lelaki tersikap melihat apa yang ada di balik jubah itu. Orang tua itu menggunakan tutup dada dari emas yang berat, bertatahkan batu-batu mulia. Anak itu teringat cahaya cemerlang yang menyilaukan matanya kemarin. Orang tua ini benar-benar seorang raja. Tentunya dia menyamar supaya tidak menjadi sasaran para pencuri. Ambil ini, kata orang tua itu sambil mengulurkan sebutir batu putih dan batu hitam di bagian tengah tutup dadanya. Kedua batu ini adalah Urim dan Tumim. Batu yang hitam berarti ya, dan batu yang putih berarti tidak. Saat kau tidak sanggup membaca petanda saat kau tidak sanggup membaca pertanda yang diberikan padamu, batu-batu ini akan membantumu mengambil keputusan. Selalu tanyakan pertanyaan yang objektif. Tapi sedapat mungkin cobalah mengambil keputusan sendiri. Harta karun itu ada di piramida. Kau sudah tahu itu, tapi aku terpaksa meminta bayaran 6 ekor domba karena aku telah membantumu mengambil keputusan. Si anak lelaki menyimpan kedua butir batu itu di dalam kantongnya. Mulai saat ini dia akan mengambil keputusan sendiri. Jangan lupa segala sesuatu yang kau hadapi pusatnya hanya satu. Jangan lupakan juga bahasa petanda-petanda. Namun yang paling utama, jangan lupa mengikuti takdirmu sampai pada akhirnya. Sebelum pergi, aku ingin menceritakan sebuah kisah pendek padamu. Seorang pemilik toko penyuruh anaknya pergi mencari rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di dunia. Anak itu melintas padang pasir selama 40 hari. Dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah, jauh tinggi di puncak gunung. Di sanalah orang bijak itu tinggal. Namun ketika dia memasuki aula kastil itu, si anak muda bukanlah menemukan orang bijak tersebut, melainkan melihat kesibukan besar di dalamnya pada pedagang berlalu lalang. Orang-orang bercakap-cakap di sudut-sudut dan orkestra kecil sedang memainkan musik lembut dan ada meja yang penuh dengan piring-piring berisi makanan paling enak di belahan dunia tersebut. Si orang bijak berbicara dengan setiap orang, dan anak muda itu harus menunggu selama 2 jam. Setelah itu barulah tiba gilirannya. Si orang bijak mendengarkan dengan seksama saat anak muda itu menjelaskan maksud kedatangannya. Namun dia mengatakan sedang tidak punya waktu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan anak muda itu melihat-lihat sekeliling istana dan kembali ke sini 2 jam lagi. Sementara itu aku punya tugas untukmu, kata si orang bijak. Diberikannya pada si anak muda sendok teh berisi 2 tetes minyak. Sambil kau jalan-jalan bawa sendok ini, tapi jangan sampai minyaknya tumpah. Anak muda itu pun mulai berkeliling naik turun sekian banyak tangga istana sambil matanya tertuju pada sendok yang dibawanya. Setelah 2 jam dia kembali ke ruangan tempat orang bijak itu berada. Nah, kata si orang bijak, apakah kau melihat tapestri Persia yang tergantung di ruangan makanku? Bagaimana dengan taman hasil karya ahli taman
menghabiskan 10 tahun untuk menciptakannya. Apa kau juga melihat perkamen indah di perpustakaanku? Anak muda itu merasa malu. Dia mengakuinya bahwa dia tidak sempat melihat apa-apa. Dia terlalu terfokus pada usaha menjaga minyak di sendok itu supaya tidak tumpah. Kalau begitu, pergilah lagi jalan-jalan dan nikmatilah keindahan-keindahan istanaku, kata si orang bijak. Tak mungkin kau bisa mempercayai seorang kalau kau tidak mengenal rumahnya. Merasa lega, anak itu mengambil sendoknya dan kembali menjelajahi istana tersebut. Kali ini dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan tembok-tembok. Dia menikmati taman-taman, gunung-gunung di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga serta cita rasa yang tercampar dari segala sesuatu di sana. Ketika kembali menghadap orang bijak itu, diceritakan dengan mendetail segala pemandangan yang telah dilihatnya. Tapi di sana tetes-tetes minyak yang kupercayakan padamu itu, tanya si orang bijak. Si anak itu memandang sendok di tangannya dan menyadari 2 tetes minyak itu sudah tidak ada. Nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan untukmu, kata si orang paling bijak itu. Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal yang Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini tanpa pernah melupakan tetesan-tetesan air di sendokmu. Si anak gembala itu terdiam. Dia memahami maksud cerita yang dituturkan raja tua itu. Seorang gembala boleh saja berpergian, tapi tak boleh lupa akan domba-dombanya. Orang tua itu memandang si anak. Kemudian dengan 2 tangan terkatup dia membuat beberapa gerakan entah apa di atas kepala anak itu. Setelah itu dia pun pergi membawa domba-dombanya. Di bagian kota yang paling tinggi di Tarifa ada benteng tua yang dibangun bangsa Mor. Di puncak temboknya orang bisa melihat sedikit benua Afrika. Melkisedek, Raja Salem itu duduk di atas tembok benteng tersebut sore itu, merasakan tiupan angin levater menerpa wajahnya. Domba-dombanya gelisah di dekatnya, masih merasa asing dengan majikan baru mereka dan tidak tenang oleh perubahan besar ini. Yang mereka inginkan hanyalah makanan dan air. Melkisedek memandangi sebuah kapal kecil sedangkan bergerak keluar dari pelabuhan. Dia tidak akan pernah lagi bertemu anak laki-laki itu. Seperti halnya dia tak pernah lagi bertemu Abraham setelah menerima bayaran yang 1/10 bagian itu. Itu memang sudah pekerjaannya. Dewa-dewa tidak seharusnya mempunyai hasrat, sebab mereka tidak memiliki takdir. Akan tetapi sang Raja Salem berharap amat sangat agar anak itu berhasil. Sayang sekali dia akan segera melupakan namaku, pikirnya. Mestinya kukatakan lagi padanya supaya kalau dia bercerita tentangku akan dikatakan aku adalah Melkisedek, Raja Salem. Lalu dia memandang langit dengan perasaan agak malu dan katanya, aku tahu ini adalah kesia-siaan atas kesia-siaan, seperti katamu ya Tuhan. Tapi kadang raja tua ini ingin merasa bangga akan dirinya. Betapa anehnya Afrika, pikir anak lelaki itu. Dia sedang duduk di sebuah kedai yang sangat mirip kedai-kedai lain yang telah dilihatnya sepanjang jalanan-jalanan sempit di Tangier. Beberapa laki-laki tampak merokok dari sebuah pipa raksasa yang mereka edarkan dari satu orang ke orang lain. Baru beberapa jam di sini,
Dia telah melihat sesama lelaki berjalan saling bergandengan, perempuan-perempuan bercadar, dan imam-imam yang memanjat ke puncak-puncak menara-menara, lalu melantunkan doa. Orang-orang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah. Praktek orang-orang kafir. Kita akan lanjutkan lagi di video yang selanjutnya.